Menurut pendapat saya, mempelajari administrasi pendidikan itu sangat penting, apalagi jika suatu saat nanti saya menjadi bagian dari tenaga administrasi pendidikan, karena memiliki banyak manfaat dalam konteks pengelolaan sistem pendidikan. Di antara manfaatnya yang pertama, itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Administrasi pendidikan itu membantu dalam merencanakan, mengorganisir, dan juga mengelola berbagai aspek dalam sistem pendidikan. Nah, dengan memahami prinsip-prinsip administrasi, kita dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia seperti waktu, tenaga, dan anggaran. Nah, yang kedua, mengembangkan keterampilan manajerial. Nah, dengan memahami administrasi pendidikan, ini akan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan manajerial yang diperlukan untuk memimpin dan juga mengelola sebuah lembaga pendidikan, termasuk keterampilan dalam pengambilan keputusan, komunikasi, dan juga perencanaan. Yang ketiga, mendorong perubahan dan juga inovasi, di mana administrasi pendidikan memungkinkan kita untuk memahami dan juga merespon tren dan perkembangan baru dalam pendidikan. Nah, ini memungkinkan kita untuk memperkenalkan perubahan dan juga inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dengan memahami administrasi pendidikan, kita dapat merancang dan juga mengimplementasikan program pendidikan yang lebih efektif dan juga relevan untuk siswa maupun siswi. Sehingga hal ini itu dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai hasil pendidikan yang lebih baik. Yang kelima, memahami kebijakan pendidikan. Nah, administrasi pendidikan ini memungkinkan kita untuk memahami dan juga mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang berlaku. Nah, ini itu sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan itu beroperasi sesuai dengan standar regulasi yang ditetapkan. Nah, yang keenam, itu membangun hubungan dengan stakeholder. Nah, administrasi pendidikan ini melibatkan interaksi dengan berbagai pihak, termasuk siswa, orang tua, guru, staf, dan juga komunitas lokal. Sehingga dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang administrasi, itu membantu kita membangun hubungan yang positif dan juga produktif dengan semua pihak yang terkait. Yang ketujuh, mengatasi tantangan khusus dalam administrasi pendidikan. Nah, kita ini mungkin dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti manajemen konflik, kemudian penanganan disiplin, dan menyediakan pendidikan inklusif bagi semua siswa. Nah, pengetahuan administrasi pendidikan ini akan membantu kita mengatasi tantangan ini dengan lebih efektif. Nah, yang kedelapan, kita bisa mengukur dan mengevaluasi kinerja. Nah, administrasi pendidikan itu melibatkan pengukuran dan juga evaluasi kinerja lembaga pendidikan. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan sehingga dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi pada kemajuan pendidikan. Nah, dengan memahami administrasi pendidikan, kita dapat berkontribusi pada kemajuan dan perkembangan sistem pendidikan secara keseluruhan. Kita juga dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan juga perumusan kebijakan yang mempengaruhi pendidikan di tingkat lokal, regional, ataupun tingkat nasional. Nah, secara keseluruhan dari penjelasan saya tentang seberapa penting sih mempelajari administrasi pendidikan, dapat saya simpulkan bahwa mempelajarinya itu sangatlah penting untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan itu berfungsi secara efektif, memberikan pendidikan berkualitas, dan juga memberikan dampak positif pada siswa dan komunitas sekitarnya. Fungsi yang pertama adalah planning atau fungsi perencanaan. Nah, di mana ini merupakan langkah awal dalam proses administrasi yang meliputi beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adalah formulasi tujuan, yaitu merumuskan tujuan apa yang ingin dicapai. Yang kedua, formulasi kebijaksanaan, yaitu merumuskan kebijakan apa yang akan diambil. Kemudian mempersiapkan alternatif keputusan bagi suatu masalah. Yang selanjutnya menentukan langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam administrasi pendidikan, perencanaan itu sangat penting karena dapat membantu dalam menentukan arah dan juga tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Nah, dengan adanya perencanaan ini,
maka dapat meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia itu digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua adalah organizing atau mengorganisir, yaitu fungsi pengorganisasian ini dalam administrasi itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, menentukan struktur organisasi, yaitu dengan menentukan bagaimana tugas dan juga tanggung jawab akan dibagi-bagi dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, menentukan hubungan antar bagian dalam organisasi, yaitu menentukan bagaimana hubungan antar bagian dalam organisasi itu akan diatur. Selanjutnya, menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, yaitu dengan menentukan sumber daya ini yang akan dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, menentukan prosedur kerja, yaitu dengan menentukan prosedur kerja yang harus diikuti oleh setiap bagian dalam organisasi. Pengorganisasian ini juga sangat penting karena dapat membantu dalam menentukan struktur organisasi yang efektif dan juga efisien, sehingga dapat memastikan bahwa sumber daya yang tersedia itu digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengorganisasian ini juga dapat membantu dalam meningkatkan koordinasi dan juga kerjasama antar bagian dalam organisasi sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang ada dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah coordinating atau mengkoordinasikan. Nah, fungsi ini itu dalam administrasi pendidikan meliputi beberapa hal juga. Yang pertama, menjalin hubungan antar bagian dalam organisasi, yaitu menentukan bagaimana hubungan antar bagian dalam organisasi itu akan diatur. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh berbagai bagian dalam organisasi sehingga dapat memastikan bahwa kegiatan tersebut itu berjalan secara terintegrasi dan saling mendukung. Nah, pengkoordinasian ini sangat penting karena dapat membantu dalam meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar bagian dalam organisasi sehingga dapat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu berjalan secara terintegritas dan saling mendukung. Nah, selain itu, pengkoordinasian ini juga dapat membantu dalam meminimalisir konflik yang terjadi antar bagian dalam organisasi dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia itu digunakan secara efektif dan juga efisien. Nah, tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya adalah actuating atau fungsi melaksanakan, di mana fungsi penggerakan ini dalam administrasi itu meliputi beberapa hal juga. Yang pertama di sini ada melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, yaitu menggerakkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Mengarahkan dan juga memotivasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan. Memastikan bahwa kegiatan-kegiatan pendidikan itu berjalan sesuai dengan rencana dan juga tujuan yang telah ditetapkan di awal. Nah, penggerakan ini juga sangat penting karena dapat membantu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut itu berjalan sesuai dengan rencana dan juga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, pergerakan juga ini dapat membantu dalam mengarahkan dan juga memotivasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, fungsi yang terakhir adalah controlling atau fungsi pengawasan, di mana fungsi pengawasan ini dalam administrasi pendidikan juga meliputi beberapa hal. Yang pertama, itu menilai kinerja dan juga hasil yang telah dicapai, yaitu mengevaluasi kinerja dan juga hasil yang telah dicapai untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan yang telah ditetapkan di awal itu tercapai. Kemudian menentukan tindakan korektif, yaitu menentukan tindakan yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja dan juga hasil yang tidak sesuai dengan rencana di awal. Kemudian memastikan bahwa sumber daya yang tersedia itu digunakan secara efektif dan juga efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian juga menjaga agar kegiatan-kegiatan pendidikan itu berjalan sesuai dengan rencana dan juga tujuan yang telah ada di awal.
Nah, pengawasan ini juga sangat amat penting karena dapat membantu dalam menilai kinerja dan juga hasil yang telah dicapai, sehingga dapat memastikan bahwa tujuan pendidikan yang telah itu ditetapkan di awal itu tercapai. Nah, ketika 5 fungsi ini dijalankan dengan baik, maka administrasi pendidikan dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang efisien, efektif, dan bermakna bagi siswa dan seluruh stakeholder pendidikan. Salah satu ayat Al-Quran dan hadis yang mendukung implementasi fungsi administrasi pendidikan yang ditemukan dalam Al-Quran adalah Quran Surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ayat ini itu menunjukkan kaitannya dengan fungsi perencanaan, di mana bahwa perencanaan dalam kehidupan seorang muslim haruslah berdasarkan pada tujuannya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks administrasi pendidikan, perencanaan haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan yang diinginkan, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Nah, perencanaan yang matang akan membantu dalam mengatur kegiatan manajemen pendidikan seperti administrasi kesiswaan, tenaga pendidik, sistem pendidikan, keuangan, dan administrasi lainnya. Selain itu, dalam hadis juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu merencanakan setiap tindakan yang dia lakukan. Beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang merencanakan suatu tindakan, maka ia telah menyiapkan suatu keberhasilan. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa perencanaan itu merupakan langkah awal yang penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dari perspektif Islam, implementasi fungsi administrasi pendidikan kayak planning, organizing, coordinating, actuating, dan controlling dalam sebuah organisasi itu dianggap penting untuk memastikan bahwa pendidikan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini itu didukung oleh ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan pentingnya perencanaan dan persiapan yang matang dalam Islam. Oleh karena itu, setiap muslim itu dianjurkan untuk melakukan perencanaan yang matang dalam mengelola pendidikan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Jika saya diterima bekerja sebagai tenaga administrasi dalam sebuah institusi sekolah ataupun madrasah yang organisasinya itu kurang mendukung, baik dari segi lingkungan maupun penyelenggaraan administrasi sekolahnya, maka saya akan melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut. Beberapa upaya yang dapat saya lakukan, yang pertama, saya akan mencoba mengidentifikasi permasalahan utama yang ada di dalam organisasi tersebut. Hal ini tuh bisa meliputi masalah dalam lingkungan kerja, sistem administrasi, komunikasi dengan staf, atau hal lain yang dapat mempengaruhi kinerja dan juga efisiensi. Yang kedua, saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan kerja dan juga atasan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang ada. Saya akan mendengarkan masukan dan juga pengalaman mereka serta berusaha untuk mencari solusi bersama-sama. Yang ketiga, setelah memahami permasalahan yang ada, saya akan memberikan saran dan juga usulan perbaikan kepada atasan ataupun pihak yang berwenang. Saya akan mencoba untuk memberikan solusi yang konkret yang dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Kemudian, jika permasalahan terkait itu dengan penyelenggaraan administrasi sekolah, maka saya akan mencoba mengusulkan sistem administrasi yang lebih efisien dan juga terstruktur. Saya akan memastikan bahwa proses administrasi itu dapat dilakukan dengan lebih mudah dan juga efektif. Yang selanjutnya, saya akan berani mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan yang konstruktif ketika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau diperbaiki. Saya akan berusaha untuk membangun komunikasi yang terbuka dan juga saling mendukung di antara staf. Yang selanjutnya, jika diperlukan, saya akan mengusulkan program pelatihan ataupun pengembangan diri bagi staf untuk meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan mereka dalam mengelola administrasi sekolah. Nah, selanjutnya juga saya akan tetap bekerja dengan disiplin dan dedikasi meskipun menghadapi kondisi yang kurang mendukung. Saya akan tetap berusaha untuk memberikan contoh yang baik dalam hal tanggung jawab dan juga integritas. Nah, yang kedelapan, saya akan berusaha untuk mengajak kolaborasi dan juga membangun kerja tim yang baik di antara rekan kerja. Saling mendukung dan bekerja sama dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang ada.
Nah, setelah memberikan usulan dan juga saran perbaikan, saya akan menyusun rencana tindak lanjut untuk memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan itu dapat diimplementasikan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat. Nah, yang terakhir, saya akan terus memantau kemajuan dari upaya-upaya perbaikan yang dilakukan. Nah, jika diperlukan, saya akan siap untuk mengadaptasi strategi yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini beberapa instrumen administrasi peserta didik, diantaranya ada buku induk, buku kleper, buku daftar keadaan siswa, buku daftar hadir siswa atau absensi, catatan tata tertib sekolah, buku catatan prestasi siswa, dan buku mutasi. Nah, ini adalah contoh pengisian instrumen administrasi peserta didik berupa lembar buku induk siswa SMK Negeri 1 Wonomerto, di mana isi dari buku induk ini terkait dengan keterangan pribadi yang memuat nama lengkap, nama panggilan, jenis kelamin, sampai dengan bahasa sehari-hari yang digunakan di rumah. Yang kemudian yang kedua ada keterangan tempat tinggal yang mencakup alamat sampai dengan transportasi yang digunakan siswa ke sekolah. Dan yang selanjutnya ada keterangan kesehatan yang mencakup golongan darah sampai dengan tinggi dan juga berat badan siswa. Dan kemudian ada juga keterangan pendidikan yang mencakup pendidikan sebelumnya sampai diterima di sekolah ini. Dan yang terakhir ada keterangan tentang ayah kandung yang mencakup nama sampai dengan keterangan masih hidup ataupun sudah meninggal. Ini adalah contoh kedua yang berupa format buku absensi, di mana dari absensi ini format yang pertama itu berupa bulan, dan kemudian di kolom pertama ada berisi nomor, kolom kedua berupa nama siswa, dan di kolom ketiga berupa tanggal dan juga penandaan kehadiran ataupun ketidakhadiran siswa dan siswi. Dan yang di kolom terakhir ini ada keterangan berupa sakit, izin maupun alpa atau ketidakhadiran. Menurut pendapat saya, peran tenaga administrasi dalam pelaksanaan administrasi peserta didik sangat penting dalam mengelola informasi, dokumentasi, dan juga berbagai aspek administratif yang berkaitan dengan siswa di sebuah lembaga pendidikan. Nah, ini adalah beberapa peran penting. Yang pertama, tenaga administrasi ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proses pendaftaran siswa baru, berupa mengumpulkan formulir pendaftaran, memeriksa dokumen yang diperlukan, dan juga memberikan informasi penting terkait kepada calon siswa dan juga orang tua. Yang kedua, tenaga administrasi ini mengelola basis data yang berisi informasi siswa seperti daftar hadir, rekam jejak akademik, dan juga informasi kontak. Mereka ini memperbarui data secara berkala, mengkoordinasikan penginputan data, dan juga memastikan integritas informasi. Yang ketiga, tenaga administrasi ini membuat dan mengeluarkan kartu identitas siswa yang berisi informasi penting siswa dan juga berfungsi sebagai tanda pengenal resmi di sekolah. Yang keempat, tenaga administrasi ini membantu dalam pengaturan jadwal pelajaran siswa, di mana mereka ini memastikan bahwa jadwal ini itu sesuai dengan kebutuhan siswa dan pemenuhan kurikulum. Yang kelima, tenaga administrasi ini bertanggung jawab untuk mengelola catatan akademik siswa, termasuk perhitungan nilai, penginputan hasil ujian, dan juga pengiriman laporan rapor kepada orang tua atau wali siswa. Yang terakhir, tenaga administrasi ini bertanggung jawab untuk mencatat dan juga melaporkan kehadiran siswa. Mereka juga berperan dalam mengkomunikasikan data kehadiran kepada guru dan juga staf terkait. Nah, peran tenaga administrasi dalam administrasi peserta didik ini membantu menjaga kelancaran operasi sekolah dan juga menciptakan lingkungan pendidikan yang terorganisir serta efisien. Dengan mengelola informasi dan juga administrasi siswa secara baik, mereka itu memberikan kontribusi penting terhadap kesuksesan dan perkembangan siswa serta membantu guru dan staf pendidikan untuk fokus kepada pengajaran dan pembelajaran. Instrumen administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan itu diantaranya yang pertama ada formulir izin khusus, cuti atau sakit dan lain-lain. Yang kedua ada formulir evaluasi kinerja pegawai. Selanjutnya ada surat keputusan dan surat perjanjian kerja. Kemudian ada buku induk pegawai dan formulir beasiswa atau pengajuan dukungan pendidikan. Kemudian ada juga formulir evaluasi pelatihan atau workshop. Kemudian ada juga formulir peserta didik baru dan daftar riwayat hidup CV, serta surat pernyataan, laporan kegiatan, daftar hadir, dan juga surat tugas. Nah, ini adalah contoh instrumen administrasi pendidik dan tenaga kependidikan berupa daftar hadir rapat guru SMK Negeri Cikalong, di mana dalam format ini berisi yang pertama ada nomor, nama, jabatan, keterangan, dan juga paraf. Dan yang paling di bawah tabel ini ada terdapat tanda tangan kepala sekolah
dan juga lokasi, tanggal, serta tahun pada saat itu. Nah, ini adalah contoh kedua instrumen berupa formulir penerimaan peserta didik SD Negeri Sungai Karang, di mana dalam format ini itu mencakup keterangan calon peserta didik yang berisi nama lengkap sampai dengan nomor KPS atau KKS. Nah, yang kedua ada keterangan orang tua kandung yang berisi nama lengkap orang tua sampai dengan penghasilan rata-rata per bulan orang tua. Yang selanjutnya ada data calon peserta didik yang berisi tinggi atau berat badan sampai dengan jumlah saudara kandung. Nah, dan yang terakhir ini ada lampiran yang diserahkan bersama formulir pendaftaran yang berisi ada pas foto 3x4 sampai dengan ijazah PAUD atau ijazah TK. Menurut pendapat saya, peran tenaga administrasi dalam pelaksanaan administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini sangat penting dalam menjaga kelancaran operasional lembaga pendidikan, di mana beberapa peran utamanya itu, yang pertama, mereka bertanggung jawab untuk mengelola dokumen-dokumen penting terkait dengan pegawai, termasuk formulir pendaftaran, dokumen kontrak kerja, dan juga catatan kinerja. Yang kedua, tenaga ini juga memfasilitasi proses penerimaan pegawai baru, termasuk pengumpulan dokumen aplikasi, wawancara awal, dan penyelesaian prosedur administratif awal. Mereka memelihara database atau sistem informasi pegawai yang mencakup informasi pribadi, riwayat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Tenaga ini juga memonitor dan memproses permintaan cuti, izin, atau absensi pegawai sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Nah, selanjutnya tenaga administrasi memastikan bahwa gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya untuk staf pendidikan dan tenaga kependidikan itu dicatat, dihitung, dan dibayarkan dengan benar. Mereka bertanggung jawab untuk menyimpan dan juga mengelola arsip-arsip penting yang terkait dengan staf pendidikan, termasuk dokumen kontrak, evaluasi kinerja, dan dokumen lainnya. Tenaga administrasi juga memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan yang terkait dengan pegawai dipatuhi dan diterapkan secara konsisten. Sehingga kesimpulannya adalah tenaga administrasi ini membantu memastikan bahwa semua proses terkait staf pendidikan itu berjalan dengan lancar dan memungkinkan para pendidik dan tenaga kependidikan untuk fokus pada tugas mereka dalam mendukung pendidikan. Instrumen administrasi sarana dan prasarana pendidikan diantaranya ada buku inventaris, kemudian ada buku pembelian, data sarana dan prasarana, instrumen standar sarana dan prasarana, serta instrumen data sarana dan juga prasarana. Nah, ini adalah contoh instrumen administrasi sarana dan prasarana pendidikan berupa daftar inventaris sekolah TK Yapis 3 Wasi Manokwari, di mana data ini itu memuat nomor, kemudian nama barang, jumlah barang, kondisi barang, serta letak barang tersebut. Nah, ini adalah contoh instrumen yang kedua berupa deskripsi data sarana dan prasarana Pondok Pesantren At-Tawazun Kalijati, di mana data tersebut itu memuat keadaan sarana dan prasarana yang mencakup keadaan sarana fisik, kemudian keadaan tanah, dan keadaan sarana kantor. Di bawah tabel tersebut terdapat tanda tangan pimpinan pondok pesantren dan juga nama, lokasi, serta tahun dan tanggal pada saat itu. Menurut pendapat saya, peran tenaga administrasi, sarana, dan juga prasarana itu sangat penting, di mana mereka itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aspek fisik dan infrastruktur lembaga pendidikan itu terjaga dengan baik. Namun ada beberapa peran utamanya. Yang pertama, mereka itu bertugas untuk mencatat dan mengelola inventaris, sarana, dan juga prasarana pendidikan, termasuk ruang kelas, perlengkapan kantor, peralatan belajar, dan juga fasilitas lainnya. Yang kedua, tenaga administrasi sarana dan prasarana ini memantau dan juga mengkoordinasikan penggunaan ruang kelas, termasuk penjadwalan, pengalokasian, dan pemeliharaan kondisi fisik, koordinasi perawatan, dan juga perbaikan, di mana mereka juga mengorganisir dan memonitor kegiatan perawatan dan perbaikan, termasuk pemeliharaan rutin dan penanganan masalah darurat yang terkait dengan infrastruktur sekolah. Yang selanjutnya, tenaga administrasi ini juga membantu dalam menentukan dan melaksanakan langkah-langkah keamanan, termasuk pengaturan sistem keamanan, penjagaan, dan inspeksi keamanan rutin. Nah, mereka juga menyusun laporan berkala tentang kondisi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk laporan inventaris, laporan perawatan, dan juga laporan inspeksi keamanan. Nah, dengan memainkan peran ini, tenaga administrasi memastikan bahwa lingkungan fisik sekolah atau lembaga pendidikan itu terjaga dengan baik, aman, dan juga mendukung kegiatan belajar dan juga mengajar. Hal ini tuh memberikan kontribusi penting terhadap kenyamanan dan juga keselamatan seluruh komunitas pendidikan.